I'm gonna listen for me. I settle for the ghost of you. At least we are together. I love everything we used to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Guys, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi rekan sahabat saudaraku yang kembali membuka YouTube saya. Dan untuk di hari ini saya ingin melanjutkan kembali, yaitu cerita lahir dalam kubur, yang mana di episode 1 dan 2 sudah kita suguhkan sebagai alur cerita, di mana di Kerajaan Jenggala itu akan diadakan pemilihan calon raja, sehingga ada dua pangeran yang saling memperebutkan tahta. Akan tetapi perbuatan itu ada sebuah syarat, siapapun bisa menjadi raja di Jenggalapura asalkan memiliki sebilah keris Nagorunting Luk Songo. Dan kedua pangeran tersebut, yaitu Jayeng Rasa dan Jayeng Kusumo, itu pergi mencari keberadaan keris Nagorunting Luk Songo. Dan si pangeran Jayeng Rasa berkenalan dengan seorang gadis saat di tengah hutan yang bernama Renase. Dan juga Jayeng Kusumo itu juga bisa kenalan dengan Renase saat dia terluka dibawa penduduk ke Padepokan Tegal Wening. Nah, akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Untuk Jayeng Rasa masih mencari sebilah keris, dan untuk Jayeng Kusumo saat di Tegal Wening itu dinikahkan dengan Renase. Dan setahun sudah berlalu, mereka tentunya pergi kembali ke Kerajaan Jenggalapura. Dan di Kerajaan Jenggalapura terlihat beberapa punggawa kerajaan. Di situ terlihat ada Patih Basunondo, ada Pangeran Sepuh Lebdojiwo, ada Asmorowati, ada Pangeran Jayeng Rasa, juga ada dua tamtama prajurit Jenggalapura, yaitu Tawurjiwo dan Tawurogo. Mereka berkumpul membicarakan perihal tentang kedua pangeran, yaitu antara Jayeng Rasa dan Jayeng Kusumo, siapa yang nantinya akan naik tahta menjadi raja di Jenggalapura. Dan untuk Pangeran Sepuh Lebdojiwo bertanya ke Jayeng Rasa, karena sudah selama 1 tahun kakaknya itu belum pulang ke Kerajaan Jenggalapura. Dan Jayeng Rasa menceritakan perihal yang pernah terjadi di saat bersama-sama mencari keberadaan keris Nagorunting Luk 9 atau Luk Songo di tengah hutan. Kakaknya tersebut kena sebilah anak panah yang diluncurkan oleh seseorang yang memakai topeng. Dan ketika Jayeng Rasa mau membantu, tiba-tiba tubuh Jayeng Kusumo itu pun diterkam harimau dan dibawa pergi. Dan Jayeng Rasa pun berpendapat, juga mengatakan bahwasanya kakaknya Jayeng Kusumo diperkirakan sudah meninggal dunia karena dikoyak oleh harimau. Mendengar hal tersebut, Pangeran Lebdojiwo juga didukung oleh Patih Basunondo, juga diperkuat oleh Asmorowati, itu akan menobatkan Jayeng Rasa untuk menjadi raja di Jenggalapura. Akan tetapi tidak lama kemudian datanglah Jayeng Kusumo beserta Renase yang sudah jadi istrinya.
Jayengkusumo memberikan hormat terhadap Pangeran Sepuh Lebdojiwo. Lalu Pangeran Lebdojiwo itu bertanya, selama setahun kok baru terlihat, kemana saja? Dan tentunya Pangeran Jayengkusumo bercerita tentang perjalanannya di saat mencari keris Nagorunting, dan dia bercerita kena anak panah dari orang bertopeng, juga pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan ketika sadarkan diri, dia berada di Padepokan Tegal Wening dan ditolong oleh seorang begawan, dan bahkan dia sekarang sudah nikah, yaitu yang ditunjukkan bahwasanya istrinya ada di sampingnya, yaitu bernama Ratnasih. Betapa senang Pangeran Sepuh mendengar hal tersebut. Lalu Pangeran Sepuh pun bertanya, apakah Jayengkusumo sudah menemukan keris Nagorunting Luk Songo. Akhirnya Jayengkusumo mengeluarkan bilah keris Nagorunting Luk Songo dan ditunjukkan kepada Pangeran Sepuh Lebdojiwo. Pangeran Lebdojiwo pun melihat bilah keris yang diserahkan oleh Jayengkusumo. Lalu Pangeran Lebdojiwo memberikan keris tersebut ke Patih Basunondo untuk dilihat, dan ternyata memang benar bahwasanya itu adalah keris Nagorunting Luk 9 atau Luk Songo. Maka diumumkan yang berhak menjadi raja atau naik tahta untuk menjadi raja di Jenggalapura yaitu Pangeran Jayengkusumo. Dan semua yang datang di pendopo kerajaan Jenggalapura merasa senang karena Jayengkusumo memang orangnya baik hati, suka membantu dan punya jiwa kepemimpinan. Maka disambut dengan sorak-sorai dengan rasa gembira oleh semua punggawa kerajaan, terkecuali Patih Basunondo, Asmarawati, dan Jayengrasa terlihat tidak begitu suka terhadap hal tersebut. Mereka hanya tersenyum dengan senyum yang terpaksa. Dan keesokan harinya dinobatkanlah Pangeran Jayengkusumo menjadi seorang raja di Jenggalapura. Dan saat yang bersamaan datanglah seseorang utusan dari kerajaan Mentaun, dan utusan itu memberikan sepucuk surat ke Raja Jenggala yaitu Jayengkusumo, dan surat itu dibacalah oleh Jayengkusumo. Betapa marahnya Jayengkusumo ketika membaca surat itu, karena isi surat itu berisi tantangan perang bila mana kerajaan Jenggalapura tidak mau tunduk di bawah kerajaan yang dipimpin oleh Gajah Angun-Angun. Lalu Jayengkusumo pun membalas isi surat yang mana isinya menerima tantangan perang daripada Gajah Angun-Angun. Dan surat balasan itu diberikan kepada prajurit Mentaun yang membawa surat tadi untuk diberikan kepada rajanya Mentaun yaitu Gajah Angun-Angun. Maka prajurit tadi memberi hormat langsung pergi dari kerajaan Jenggala menuju ke kerajaan Mentaun menemui rajanya. Jayengkusumo pun memanggil para punggawa kerajaan juga untuk persiapan karena akan adanya sebuah peperangan yang akan terjadi karena adanya surat tantangan dari kerajaan Mentaun. Dan pujangga-pujangga itu mulailah berbenah diri mengumpulkan beberapa prajurit Jenggala untuk bersiap diri
di dalam melawan kerajaan Mentaun. Di kerajaan Mentaun, untuk Gajah Angun-Angun itu juga mengadakan sebuah pertemuan membahas tentang penyerbuan ke Jenggalapura. Di situ ada Maesorangga dan juga Kebu Rerangin. Tidak beberapa lama kemudian datanglah utusannya yang tengah memberi surat dari Raja Jenggala, dan surat itu langsung diberikan ke Raja Gajah Angun-Angun. Lalu Gajah Angun-Angun membuka surat itu dan membacanya. Betapa marahnya Gajah Angun-Angun melihat isi surat yang mana tantangan perangnya itu diterima oleh Raja Jenggala. Untuk itu Gajah Angun-Angun menyuruh Kebu Rerangin dan Maesorangga untuk mempersiapkan diri untuk membawa beberapa prajuritnya untuk menuju ke Jenggala untuk memulai perang. Maka berangkatlah Maesorangga, Kebu Rerangin bersama pasukannya yang dipimpin oleh Raja Mentaun sendiri, yaitu Gajah Angun-Angun. Dan untuk kerajaan Jenggala sendiri, itu pun prajuritnya sudah siap siaga yang dipimpin oleh rajanya sendiri, yaitu Jayengkusumo. Maka peperangan pun tidak bisa dihindarkan lagi, dan peperangan itu begitu seimbang sehingga banyak daripada prajurit-prajurit yang bergelimpangan saling menyerang dan berguguran satu demi satu. Dan peperangan itu terjadi selama beberapa hari.